owner dan founder dari Tommy Yudis Fashion Designer. Nah, spesifikasi saya itu di bidang jahit tentunya. Di bidang jahitnya itu seperti cutting gown, kebaya, dan jas juga kita bikin. Oke, boleh diceritain nggak sih asal mula terbentuknya toko Tommy Yudis ini? Kan cerita sedikit aja kan? Boleh. Usaha yang saya rintis, usaha Tommy di sini, balik lagi ke moto saya ya, dari fashion is my passion gitu. Namun dulu saya pernah bekerja di salah satu retail high brand, ya Italian brand. Saya pernah bekerja di Versace, saya pernah kerja di Roberto Cavalli, saya pernah kerja di Alberta Ferretti, Jean Paul Gaultier. Ya beberapa retail high brand Itali yang pernah saya kerja, dimana kalau menurut saya ya kebebasan menjadi sebagai seniman itu kayak dibatasi gitu dibatasi karena kemudian kalau menurut saya sih banyak peluang customer untuk mengenal kayak measuring, stitching gitu, dari fashion ornamen sendiri gitu. Terus dengan saya cukup dengan tabungan saya, akhirnya kenapa sih saya nggak buka usaha sendiri gitu. Dari situlah terbentuknya Tommy Yudis gitu, dengan harapan saya bisa all out mengenai kepentingan dan kebutuhan customer gitu. Namun pada 2019 akhir pandemi berlangsung, kemudian toko saya harus beberapa ada yang tutup dan beberapa karyawan saya akhirnya juga saya rumahkan gitu. Karena dampak COVID ini memang cukup besar sekali ya untuk toko ini ya? Iya, bukan untuk toko ini saja sih, kebanyakan juga mungkin para peluang usaha juga pasti banyak yang kena dampak. Saya Maria, kami memilih UMKM penjahit pakaian Tommy Yudis. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai key success factor pada UMKM penjahit pakaian Tommy Yudis. Untuk 0 tahun atau di tahun 2023, UMKM penjahit pakaian Tommy Yudis ini dikenal di seluruh area Majestic dan juga bisa beroperasi normal pasca era pandemi atau full capacity production. Jadi ketika era pandemi kemarin dari tahun 2020 sampai dengan 2022 awal, UMKM menjahit pakaian Tommy Yudis tetap berjalan dengan normal dan juga dia full capacity of production. Dia tidak kurang-kurang ataupun production tersebut tetap berjalan dengan normal pada umumnya. Lalu untuk di 2 tahun selanjutnya ataupun di tahun 2024, Tommy Yudis bisa melakukan perluasan area produksi ataupun workshop dan juga bisa memperoleh akses tambahan modal untuk upgrade peralatan dan skill SDM. Di sini definisi untuk bisa melakukan perluasan area produksi ataupun workshop. Jadi toko Tommy Yudis ini tidak hanya ada di Majestic saja, melainkan bisa mencakup di seluruh area Jabodetabek bahkan di seluruh Indonesia. Lalu mengenai memperoleh akses tambahan modal untuk upgrade peralatan dan skill SDM, jadi tidak hanya tempat yang di-upgrade, melainkan SDM-nya dalam segi skill dan juga peralatan yang dimiliki dengan menggunakan mesin jahit yang sudah upgrade dan juga skill-skill yang dimiliki sudah internasional. Lalu untuk di 4 tahun selanjutnya ataupun di tahun 2026, Tommy Yudis bisa menjadi top penjahit di Jakarta. Karena memang tadi kami di tahun 2024 juga sudah merancangkan kalau dari perluasan tersebut untuk daerah di Indonesia, penjahit tersebut juga bisa menjadi top penjahit di Jakarta. Lalu Tommy Yudis juga bisa menjadi top partner bagi Yayasan Putri Indonesia ataupun lembaga sejenis. Jadi
karena dia sudah menjadi top penjahit, jadi Yayasan Putri Indonesia bisa menggunakan Tommy Yudis untuk menjadi partner. Lalu yang terakhir, bisa menjadi ekspansi ke beberapa titik di Jakarta. Kami melakukan pendekatan terhadap strategi 4P ditambah dengan 1P, yaitu packaging, yang merupakan start awal untuk Tommy Yudis bisa melakukan branding terhadap produknya. Dari 4P dan plus packaging tersebut, kami melakukan analisa SWOT. Yang pertama, dari segi produk, kami mendapatkan bahwa secara keunggulan atau kekuatan dari produk Tommy Yudis, dia melakukan desain yang mewakili khas desain Nusantara. Sementara karena keterbatasan stok dan bahan baku dan material, sehingga kami menyimpulkan itu menjadi salah satu kelemahan dalam produk Tommy Yudis ini. Sehingga kami menyimpulkan terhadap tantangan si Tommy Yudis atau opportunity-nya dia itu adalah dapat melakukan ciri khas desain secara profesional, karena Tommy sendiri merupakan orang yang sangat berpengalaman di industri fashion. Sedangkan untuk ancaman sendiri, dengan dinamisnya pertumbuhan dunia fashion, maka Tommy Yudis juga harus memikirkan strategi secara lanjut untuk model desain terhadap produknya. Poin kedua yang tak kalah penting dari produk itu adalah place atau tempat. Yang menjadi keunggulan sekarang karena Tommy Yudis berada di dua tempat yang berada di Jakarta Selatan, yaitu di Haji Muhi Pondok Pinang dan satu lagi di Toko Majestic yang merupakan salah satu pasar mode di Jakarta. Namun juga memiliki kelemahan karena dari Tommy Yudis tidak menyertakan lokasi tempatnya atau tidak di branding secara jelas. Sehingga menjadi opportunity kita melakukan branding terhadap lokasi itu sendiri biar customer menjadi familiar dan orang mengetahui di mana keberadaan Tommy Yudis ini. Sedangkan yang akan menjadi ancaman karena di Majestic seperti yang kita ketahui menjadi pasar untuk kebutuhan mode di Indonesia bahkan, sehingga banyak pesaing dan kompetitor untuk bisnis usaha seperti ini. Kemudian poin ketiga itu adalah di price atau harga, yang mana kekuatan saat ini Tommy Yudis mempunyai nilai jasa atau harga untuk pembuatan baju yang cukup terjangkau. Sedangkan untuk kelemahannya, mereka tidak bisa memberikan harga standar, sehingga customer harus benar-benar melakukan customize produk secara detail baru mengetahui harga, sehingga tidak memiliki patokan awal harga yang mereka inginkan. Nah, untuk opportunity sendiri, kami membuatkan menu pelayanan jahit yang terstandar sehingga customer bisa menentukan variabel-variabel berdasarkan material, pengerjaan, bahkan tingkat kesulitan dalam finishing atau penyelesaian dari jahitan yang mereka pesan. Trade-nya juga sama, dengan adanya keraguan tidak ada harga menjadi kesempatan kompetitor untuk bisa mencari cara customer bisa pindah ke toko-toko yang lain. Nah, untuk poin yang keempat, ini bagian SDM atau people sendiri, kami juga melihat bagaimana Tommy Yudis mempunyai karyawan atau staff yang benar-benar berpengalaman dalam industri menjahit. Namun itu sebenarnya juga menjadi salah satu weakness karena tenaga kerjanya jumlahnya terbatas. Nah, opportunity-nya kita bagaimana caranya menambah SDM dengan skill baru dalam menjahit dan juga melakukan training untuk update-update informasi dan juga skill mengenai tren-tren dalam dunia fashion. Nah, ancaman sendiri adalah masalah kepercayaan terhadap pegawai atau staff, karena ketika kita mempercayakan sesuatu hal tanpa ada standarisasi atau SOP, itu bisa menjadi suatu kegagalan ataupun tingkat
mendapatkan SDM akan lebih longgar. Nah, yang poin yang menjadi indikator tambahan buat kami itu adalah dari segi packaging. Untuk saat ini menjadi kekuatan sudah menampilkan brand pada atribut Tommy Yudis seperti di logo baju, terus juga ada di packaging. Namun packaging yang masih digunakan saat ini itu dalam bentuk plastik. Jadi kami merasa produk tidak di-deliver secara eksklusif, karena kalau kita lihat harga cukup bisa dikatakan eksklusif tapi masih dikemas dalam bentuk plastik, sehingga kami melakukan opportunity untuk itu dengan membuat packaging secara branding dan juga mengeksklusifkan box juga shopping bag untuk Tommy Yudis sendiri. Nah, ancaman sendiri desain packaging karena dibikin dalam ukuran banyak dan dalam satu vendor, sehingga tidak spesifikasinya tidak customizing berdasarkan keinginan dari yang punya brand, tapi mengikuti standar dari percetakan, sehingga packagingnya jadi mirip-mirip dengan kompetitor ataupun pesaing di sekitar Tommy Yudis. Demikian penjabaran key success factor berdasarkan analisa SWOT yang sudah kami kerjakan. Untuk poin berikutnya, teman saya bakal menjelaskan bagaimana milestone terhadap Tommy Yudis sendiri dalam mengembangkan dan juga menerapkan rencana strategis dalam pengaturan manajemen untuk kelancaran bisnis Tommy Yudis secara sustainable. Dari analisa SWOT yang telah dilakukan, kami ingin menentukan milestone atau pencapaian yang ingin dicapai oleh Tommy Yudis dalam kurun waktu yang ditentukan, yaitu pertama pada tahun 2022 kami ingin Tommy Yudis dapat menjahit produk kebaya dan pakaian batik. Yang selanjutnya di place-nya kami harap pada pasar Majestic toko Tommy Yudis dapat menjadi satu, sehingga hanya ada satu toko saja di dalam pasar Majestic. Yang selanjutnya laba bersihnya dapat meningkat sebanyak 3%. Lalu karyawannya dapat bertambah menjadi 10 karyawan, dan yang selanjutnya packagingnya yang saat ini masih menggunakan kantong plastik. Lalu selanjutnya di tahun 2024 kami berharap milestone yang dapat dicapai oleh Tommy Yudis pada produknya yaitu dapat menjahit dress, lalu tempatnya yaitu adalah dapat membuka toko yang khusus menjual hasil jahitan yang dapat di-display atau dipamerkan, lalu laba bersihnya dapat meningkat sebanyak 10%, karyawannya juga dapat bertambah sebanyak 30 orang, dan yang terakhir itu adalah packagingnya yang semula hanya plastik dapat bertambah menjadi paper bag. Yang terakhir yaitu adalah milestone di tahun 2026, di mana kami harap motif Tommy Yudis dapat membuat motif khas Indonesia yang dapat digabungkan dengan ciri khas dari motif yang dibuat oleh Tommy Yudis itu sendiri. Yang selanjutnya place-nya kami harap Tommy Yudis juga dapat membuka tambahan toko cabang yang dimana hanya untuk mendisplaykan produk yang sudah dihasilkan di beberapa titik di Jakarta. Lalu kami berharap juga laba bersihnya dapat meningkat sebanyak 20%, karyawannya dapat bertambah menjadi 50 karyawan, dan yang terakhir packagingnya yang semula hanya packaging paper bag akan lebih profesional, ditambah dengan packaging kotak lalu dimasukkan ke paper bag. Di dalam action plan yang telah kami susun bersama di tahun 2022 ini,
terdapat 5 aktivitas utama yang telah dan akan kami lakukan bersama Tommy Yudis. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan produk dan cara mentransformasi katalog produk menjadi konten produk Tommy Yudis di semua platform media sosial. Yang kedua adalah menentukan toko resmi dan mencantumkannya di seluruh media sosial Tommy Yudis. Yang ketiga, yaitu menentukan kisaran harga terbaik dengan membuatkan formulir pemesanan berdasarkan kategori yang akan dijahit. Kemudian yang keempat adalah membuat SOP dan melaksanakan pelatihan-pelatihan terhadap karyawan. Hal ini tidak lepasnya dari target penyelesaian pekerjaan yang tepat waktu. Yang kelima atau yang terakhir adalah melakukan rebranding logo dan packaging agar lebih meningkatkan brand awareness di masyarakat.